orang nih? Belum bisa, Ibu. Saya belum, Bu. Oke, baik. Kenapa bisa begitu ya? Ada yang sudah, ada yang bisa. Sebentar. Oke, baik. Saya stop share dulu. Kalau gitu saya coba absenkan ya. Oke. Abednego, Iya, hadir, Bu. ya. Kemudian Alifa. Halo Alifa. Belum ada. Alvin. Oh, Alvin Saya, Bu. sebentar. Oh, sudah bisa Alvin? Sudah selesai presensinya? Sudah, Bu. Ya? Alhamdulillah, Bu. Oh ya, baik. Alhamdulillah 5 menit Kemudian, barusan, Bu. oh gitu ya. Amalia, Hadir, Bu. oke. Amelia Effendi, Hadir, Bu. oke. Andi Ahmad Ahyar, Hadir, Bu. Andrea Yola, Hadir, Bu. Angelica, Hadir, Bu. sebentar. Terus Angelica, oke. Kemudian Anggita, Hadir, Bu. Clementine, Hadir, Bu. dan Nembesa, Hadir, Bu. Zaki, Hadir, Bu. ya. Erlinda, Hadir, Bu. Faizatu, Hadir, Bu. Frans Wijaya, Hadir, Bu. Assalamualaikum. salam. Frans, Mas nggak bisa di on kan kameranya? Sebentar ya, Bu. Bisa habis ini, Bu. Kemudian Hirya, Hadir, Bu. Julia, Hadir, Bu. oke, Kevin, Hadir, Bu. Lintang, Hadir, Bu. Muhammad Gusti Haki, Hadir, Bu. ya. Muhammad Rizal juga tadi sudah absen ya. Iya, Ya. udah. Mana Rizal? Saya, Ya. Bu. Oke, Nadia, Saya, Bu, hadir. Pandu, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Rizky dia Resanti. Oh, ada dua ya, Rizky. Hadir, Bu. Sarah Konesia, Hadir, Bu. oke. Biar sakit dulu ya yang jadi Tasya. Baik, mudah-mudahan kuisis tadi membuat kalian tidak ngantuk ya. Mudah-mudahan supaya kita bisa fokus gitu ya mendiskusikan atau membahas mengenai materi kali ini. Nah. Oke, baik. Jadi sebetulnya seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa materi upaya hukum itu beberapa materi hanya mengulang saja ya, ada beberapa termasuk juga ini keberatan ini ya. Nah, di pertemuan kedua, ketiga dan keempat
kita akan membahas mengenai keberatan ya. Nanti minta tolong Zaki atau Sarah, jangan 5 menit kali ya, 10 menit sebelum berakhir tolong diingatkan saya. Saya takutnya lupa. Sebentar, saya ini dulu. Oke, tolong diingatkan ya, Sarah ya atau Zaki ya. Oke, baik. Jadi di pertemuan kedua sampai keempat kita akan membahas mengenai keberatan, ya. Nah, sebentar, mana nih? Oh, sini maaf. Nah ini, apa yang akan kita bahas di pertemuan kedua sampai keempat? Ya, kalian juga sudah tahu kan? Sudah pada tahu RPS-nya ya? RPS-nya itu seperti ini untuk ya, RPS-nya seperti ini. Nah, ada mengenai ketentuan umum keberatan, kemudian ruang lingkup keberatan, pengajuan keberatan untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya. Kalau kami biasanya kalau di Pusdiklat Pajak sekarang sudah tidak lagi membahas mengenai pengajuan keberatan tahun 2007 dan sebelumnya ya, karena biasanya sudah nggak ada untuk tahun pajak itu. Tapi nggak apa-apa, sebagai pengetahuan kalian gitu ya, kita akan bahas kembali ya. Jadi kita akan lihat bagaimana pengajuan keberatan tahun 2007 dan sebelumnya dan 2008 dan sesudahnya, supaya kalian juga punya wawasan bagaimana sih ketentuan keberatan dulu dengan sekarang ya. Kemudian juga kayaknya untuk pertemuan kali ini kita hanya sampai pengajuan keberatan untuk tahun pajak 2008 dan sesudahnya. Dan berikutnya untuk pencabutan pengajuan keberatan ya dan seterusnya gitu ya, itu akan di pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga dan keempat ya. Pencabutan pengajuan keberatan, kemudian penyelesaian keberatan, sanksi administrasi, kemudian prosedur penanganan pengajuan keberatan dan dokumen dalam prosedur penanganan sampai dengan penyelesaian keberatan. Baik, sebelum saya mulai, mungkin di antara kalian ada yang sudah baca gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Jadi Lintang, paketnya apa Pelintang? Oke, baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Belum, Bu. Belum. Tadi ada yang izin bertanya, Resen, biar saya kelihatan. Iya, saya Bu. Saya. Halo Bu. Saya Bu. Halo. Sebentar. Ini susah ngelihatnya nih, sebentar. Rizal ya, Rizal yang mau bertanya. Halo. Halo Bu. Rizal, suaranya kecil Rizal. Halo Bu. Ya. Ya, gimana Rizal? Halo. Ya. Nah, itu baru terdengar kenceng. Gimana Rizal? Halo Bu, untuk apa namanya? Saya mau tanya Bu, soalnya ada yang lupa, dulu pernah diajarin sebenarnya tapi lupa. Nah, yang kan apa namanya, pengajuan keberatan itu kan 3 bulan setelah dikirimkannya dasar penagihannya atau SKP-nya. Itu yang kuisis tadi dong. Bukan Bu, bukan. Yang apa nih? Nyindir itu, tapi yang ditanya bukan itu. Maksudnya, Tapi apa yang kamu sampaikan nggak sesuai dengan itu juga. Tadi kan sudah ada jawabannya. Iya, kan ya, tadi benar kok Bu. Maksudnya sesuai yang dikirimkan kan dari SKP yang 3 bulan. Cuma 3 bulan apa? SKP dikirimkan. Sejak SKP dikirimkan. Oke, baik. Ya gitu. Sejak SKP dikirimkan. Nah, 3 bulan sejak SKP dikirimkan. Nah, tapi kan SKP itu jatuh temponya 1 bulan ya Bu ya? Ya. Untuk dibayarnya. Nah, kalau misalnya apa namanya udah lewat jatuh temponya yang SKP itu, kan itu masih bisa diajukan keberatan. Dalam selisih antara 1 bulan sama 3 bulan itu, apakah ada sanksi tambahan yang dikenakan ya Bu ya? 1 bulan dan 3 bulan, apakah 1 ada bulan, sanksi? 1 bulan jatuh tempo pembayarannya sama 3 bulan kan sebenarnya kalau diajukan ke keberatan maka pajak yang apa namanya yang belum dibayar kan tidak menjadi utang pajak Bu. Nah tapi kalau misalnya nih
apa WP-nya itu udah lewat jatuh temponya. Berarti kan harusnya dia udah bayar. Tapi dia mengajukan keberatannya itu apa bulan ketiga gitu loh Bu, anggap. Jadi kan udah lewat jatuh tempo SKP-nya. Nah, selisih antara bulan pertama sama bulan ketiga itu apakah ada sanksi tambahan untuk SKP-nya itu? Oke. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai pengajuan keberatan itu, misalnya ada SKPKB nih. SKPKB-nya misalnya contohnya yang tadi aja 100 juta. Nah, kita harus tahu dulu nih jumlah yang disetujui dan tidak disetujuinya. Gimana tuh? Untuk pertanyaannya Rizal, apakah WP pada waktu pembahasan akhir semuanya setuju atau? Enggak, misalnya utangnya kan misal di SKP-nya 100 ya Bu ya. Terus habis ya, itu SKP-nya 100. Kan dia belum apa namanya? Belum mengajukan keberatan tuh Bu. Kan berarti kan SKP yang 100 itu anggap misalnya di bulan Januari ya Bu ya. Maka jatuh temponya kan anggap bulan Maret lah Bu misalnya. Berarti kan jatuh tempo untuk pembayarannya kan Saya tulis di SKPKB-nya terbit tanggal berapa? Akhir Maret lah Bu. Akhir Maret 31 Maret atau ya. Kemudian kan berarti kan jatuh tempo SKPKB-nya terus sendiri SKPKB-nya kan ya, kan jumlahnya berapa? April. Jumlahnya berapa SKPKB-nya? 100 juta. 100 juta. Besar 100 juta. Kemudian berapa jumlah yang disetujuinya? Gimana? Ada yang kan ini kan tidak? kondisinya belum diketahui ininya Bu, belum beliau WP-nya itu belum mengajukan keberatannya. Nah, sebelum itu di SKPKB itu, jadi pada saat pemeriksaan itu ada proses pembahasan akhir hasil pemeriksaan, ya. Nah, itu WP-nya akan ini misalnya yang setuju atau tidak setuju atas hasil pemeriksaannya itu. Di SKPKB-nya juga akan terlihat tuh berapa jumlah yang disetujui. Nah, berapa jumlah yang setujunya? Ada nggak jumlah yang atau tidak setuju semuanya? Gimana, Rizal? Berarti jumlah setuju tidak setujunya bukan di PHP-nya Bu ya? Berarti bukan setelah dia mengajukan keberatan terus ada PHP. Bukan. Pada saat pemeriksaan itu, ya kan diberikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Ya, kemudian, nah pada saat itu ada dibahas kan satu-satu tuh, misalnya atas koreksi ini setuju apa enggak? Nah gitu, diketahuan totalnya berapa. Nanti di SKPKB juga tertuang tuh berapa jumlah yang disetujuinya. Kalau ternyata WP-nya tidak setuju semuanya, maka itu belum merupakan utang pajak. Ya, belum merupakan. Kalau misalnya kalau nggak setuju semuanya, berarti ditunggu aja Bu ya sampai sampai dia mengajukan keberatannya atau enggaknya. Kalau misalnya udah lewat 3 bulan. Ya, jadi kalau tidak setuju semuanya, ya berarti kan dia nggak usah bayar tuh, karena kan salah satu syaratnya harus bayar, ya. Belum tuh. Tapi nanti kalau pas ternyata keberatannya ditolak, nah itu tertangguh tuh, ya, tertangguh sampai 1 bulan sejak SK keberatan itu terbit, ya. Iya Bu. Gitu ya. Terima kasih Bu. Baik, ya nanti kita akan bahas kembali ya, Rizal ya. Iya Bu, terima kasih. Baik. Baik. Kalian sudah punya itu ya, Rizal? Sudah ada apa namanya? Sudah punya slide ini kan? Ya, di LMS sudah ada ya? Oke. Sudah Bu. Ya, sudah. Oke. Baik. Oke, ini ada definisi sebetulnya kalau di Undang-Undang KUP sendiri kan tidak ada ya pengertian mengenai keberatan itu sendiri. Tetapi kurang lebih bahwa kalau kita ilustrasikan gitu ya, ini keberatan pajak ini adalah mekanisme katanya yang disediakan oleh Ditjen Pajak ya
bagi wajib pajak atau upaya hukum yang bisa dilakukan oleh wajib pajak gitu ya, apabila wajib pajak tidak sependapat atas hasil pemeriksaan. Jadi kalau WP misalnya diperiksa, kemudian WP tidak puas, tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan, maka salah satu upaya hukum yang bisa dilakukan adalah keberatan itu. Ya. Nah, ini dasar hukumnya apa? Tentu yang pertama adalah Undang-Undang KUP. Kemarin sudah saya, kalau di slide-nya kalian ini masih yang lama ya. Kemarin sudah saya sampaikan nih, yang dimaksud dengan Undang-Undang KUP sekarang nih adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah beberapa kali diubah, sebetulnya yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, itu yang dimaksud dengan undang-undang undang-undang, bukan undang-undang KUP, undang-undang Cipta Kerja. Jadinya sini undang-undang KUP ya. Jadi kalau misalnya kalian sedang membuat KTTA gitu ya, tolong penulisan undang-undangnya seperti ini. Ya. Ini setelah beberapa kali diubah. Kalau nanti kalian lihat saja di misalnya PP 09 gitu ya, itu ada tuh. Yang dimaksud dengan Undang-Undang KUP adalah yang telah beberapa kali diubah ya terakhir dengan kayak nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini mengenai Undang-Undang KUP. Sebetulnya dasar hukumnya itu kalau setelah undang-undang itu ada namanya apa tuh? Coba kalian chat. Setelah undang-undang apa tuh aturan di bawahnya? PP. Iya, peraturan pemerintah ya. Peraturan pemerintah kalau yang berkaitan dengan KUP apa tuh? Coba tolong di chat semuanya. PP berapa tuh? Silakan di chat. Oke. Ya, Zaki. Oke, kemudian apa lagi? Ada lagi yang punya pendapat yang lain? Ya, PP nomor 9 tahun 2021 tentang itu ya, yang juklak dari Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Tentang kemudahan berusaha kalau tidak salah ya. Nah, sebetulnya kalau yang lama itu kan PP 74 ya, PP 74. Nah, PP 9 sendiri itu adalah merupakan perubahannya ya. Jadi PP 74 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 9 tahun 2021. Karena jadi PP 74 itu tidak dicabut, tidak ya, hanya diubah aja beberapa pasalnya. Seperti itu. Nah, kemudian di bawah PP itu ada Peraturan Menteri Keuangan. Ya, Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan keberatan itu adalah PMK nomor 9 tahun 2013. Kemudian itu diubah ya, diubah dengan PMK 2002 tahun 2015. Ada yang tahu nggak perbedaan antara PMK 9 dengan PMK 2002? Bedanya apa sih gitu ya? Apa sih yang diubah gitu? Pasal mana yang diubah? Ada yang tahu? Nah, kalau ada yang tahu silahkan di chat. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada perubahan, kalian harus tahu ya yang berubah itu yang mana. Nanti PP 74 juga nanti ketika kalian ini PP 9, karena PP 9 itu perubahan dari PP 74, kalian harus tahu yang diubah itu yang mana, gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi di PP 9 itu yang berubah hanya 2 pasal saja ya. Hanya pasal 2 dan pasal 14. Di pasal 2 itu ada 1 ayat yang dihapuskan. Sebentar, saya share dulu ya. Oke. Sebentar. Ini ribetnya pakai Zoom rubah-rubah. Sebentar, mana PMK 9. Oke.
Nah, ini. Ya, yang diubah ini hanya pasal 2 ya. Nih, saya sudah nih, ini saya PMK 9 kemudian saya tempelkan perubahan dari PMK 202-nya. Jadi dulu di PMK 9 ada pasal 2 ayat 2 ini dihapuskan nih. Jadi kalau dulu sebelumnya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas SKP KB pasal 13A. Jadi kalau dulu sebelumnya gitu ya, berdasarkan PMK 9 itu kalau misalnya ada SKP KB gitu ya dengan sanksi pasal 13A itu tidak bisa diajukan keberatan. Nah, kemudian dengan PMK 202 itu dihapuskan tuh. Jadi semua SKPKB baik yang kena sanksi pasal 13A itu bisa diajukan keberatan. Tapi sekarang, kalau kalian baca di Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 13A itu dihapuskan. Nah, ya. Jadi sekarang menurut Undang-Undang Cipta Kerja itu nggak ada lagi tuh yang namanya pasal 13A itu. Ya, sudah dihapuskan. Nah, kemudian ada lagi nih, satu pasal lagi yaitu pasal 14. Di pasal 14, iya kalau nggak salah. Yang mana ya? Saya lupa. Oh, ini. Pasal 17 ternyata ya. Di pasal 17. Nah, ini ada disisipkan satu pasal ya. Pasal 4A. Dalam hal wajib pajak mengajukan gugatan ke pengadilan pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan wajib pajak tidak dipertimbangkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 4 Undang-Undang KUP, ya, maka jangka waktu 12 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertangguh terhitung sejak tanggal dikirim dari surat Direktur Jenderal Pajak tersebut kepada wajib pajak sampai dengan putusan gugatan pengadilan pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi keberatan itu, permohonan keberatan itu bisa ditolak ya, ditolaknya karena tidak memenuhi persyaratan formal nih. Jadi kalau tidak memenuhi persyaratan formal, WP itu akan disurati. Ternyata WP-nya menggugat tuh ya atas surat itu, dan ternyata atas gugatan itu dikabulkan gitu ya. Dikabulkan bahwa seharusnya WP itu memenuhi persyaratan formal. Nah, permohonan keberatan itu kan ada jangka waktu tuh penyelesaiannya. Nah, maka di pasal 17.4A ini dibilang bahwa kalau misalnya terjadi WP itu atas suratnya itu digugat gitu ya, digugat. Nah, itu jangka waktu 12 bulan itu tertangguh. Terhitung sejak tanggal dikirim surat dari Direktur Jenderal Pajak ya sampai dengan putusan gugatan pengadilan pajak. Nah, itu ya. Ya, intinya saya hanya mengingatkan kepada kalian bahwa untuk berkaitan dengan keberatan itu ya itu ada perubahan dan tidak semua berubah gitu ya, hanya pasal-pasal tertentu saja, hanya dua ayat ini saja gitu ya. Oke, makanya tadi di kuis saya bilang PMK ini. Nah, kenapa saya tanyakan ke kuis, saya pengen tahu apakah kalian sudah baca apa belum gitu ya. Saya sih berharap kalian sudah baca gitu ya PMK-nya, PMK 13. Jadi kalau sebetulnya simpel saja, kalau kalian ingin menguasai keberatan, kalian tinggal baca ya tadi undang-undangnya, kemudian PP-nya, kemudian PMK-nya, dan kalian tahu bahwa tadi tuh yang RPS itu sub-subnya itu sesuai dengan yang ada di PMK ini, yang ada di PMK 9 ini, ya. Jadi ada ruang lingkup, ya, kemudian ada pengajuan keberatan. Tadi ini isinya adalah sub-pokok bahasan yang ada di PMK ini. Kemudian kalau ingin tahu lebih dalam lagi prosesnya, kalian tinggal baca saja SE-nya. Ya, saya balik lagi ke yang tadi. Sebentar, dari sini juga. Sebentar. Oke ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Jadi
Nah, kemudian dasar hukum yang ketiga tadi ya, kalau tadi kan yang keempat seharusnya ya, karena kan ada PP, kode ada PMK, yang terakhir ada surat edaran. Surat edaran berapa? 11, Bu. Iya. Nah, kalau SE 11 itu sampai kayak prosesnya. Jadi kalau kalian pengen tahu bagaimana pemrosesan keberatan itu, kalian baca lagi gitu ya SE-nya. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang ya, jadi seperti itu. Nah, nanti ketika kalian bekerja juga biasakan untuk selalu membaca dari mulai undang-undangnya, kemudian PP-nya, PMK-nya, dan SE-nya. Ya, jangan hanya berhenti baca di undang-undang saja, ya, atau jangan hanya sampai dengan PMK. Ya, tapi kalian harus sampai dengan aturan yang paling bawahnya. Ya, karena kadang-kadang bahwa kita baru jelas kalau kita baca SE-nya, gitu, sampai baca dengan SE-nya. Kalau tidak, kalian akan bingung. Oke. Baik, kemudian, nah sekarang kalau ditanya gitu ya, apakah semua produk hukum itu atau hasil pemeriksaan itu bisa diajukan keberatan? Nah, berarti kita bicara mengenai objek keberatan. Jadi di pasal 25 ayat 1 ini diatur bahwa mengenai objek keberatan yang bisa diajukan keberatan itu kalian pasti masih ingat gitu ya. Itu hanya ini nih, hanya SKP dan pemotongan atau pemungutan. Jadi hanya secara garis besar hanya dua ya. SKP dan pemotongan atau pemungutan. Ya, SKP sendiri ada 4 ya, ada SKP KB, kurang bayar tambahan, SKP LB, SKPN. Dan yang kelima adalah pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Ya, ingat ya, ada 2. Nah, nanti kalian harus ingat juga nih, apakah jangka waktu pengajuan keberatannya sama gitu ya untuk kedua-duanya? Mungkin kalau dari 3 bulannya kalian menganggap oh 3 bulannya sama, tapi kalau kalian baca lebih teliti lagi, gitu ya, itu akan berbeda. Nah, jadi saya harap ketika kalian membaca aturan itu harus hati-hati, gitu ya, harus teliti, gitu ya, kata-kata atau dan, gitu ya, sejak itu kalian harus perhatikan. Apalagi sekarang, kalau kalian mungkin masih ingat mengenai kuasa, gitu ya, kalau dulu yang menjadi kuasa itu konsultan dan karyawan, sekarang itu yang jadi konsultan itu balik lagi ke seperti yang dulu, yaitu konsultan dan bukan konsultan. Termasuk juga konsultan pajak dan bukan konsultan pajak. Termasuk juga misalnya pengacara, itu bisa, advokat, itu bisa menjadi menjadi kuasa. Nah, kalau mereka itu orang-orang hukum itu pasti itu sebelum ke materi dia lihat tuh formalnya, kata per kata dia teliti. Nah, kalian juga sebagai petugas pajak, kalian juga harus memahami aturan itu dengan baik, ya. Nah, kemudian itu mengenai objeknya. Jadi ingat objek dari objek dari keberatan itu ada 2 secara garis besar ya, ada SKP dan ada pemotongan dan pemungutan. SKP sendiri terdiri dari 4. Nah, sekarang jadi di pasal 25 ayat 1, nanti kalian sambil lihat ya undang-undangnya ya. Jadi ketika kalian belajar mengenai upaya hukum gitu ya, misalnya kalau serang mengenai keberatan, lihat tuh di undang-undang KUP-nya ya. Jadi wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Boleh nggak misalnya pengajuan keberatannya itu ke kepala kantor wilayah atau kepala KPP. Boleh nggak? Silahkan kalian chat. Semuanya chat. Ya atau tidak? Boleh atau tidak? Oke, saya juga akan lihat nih
chatnya. Yang merespon berarti kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan atau mengikuti perkuliahan saya. Kalau nggak chat berarti saya nggak tahu nih lagi ngapain nih kalian ya. Berarti kalian tidak menyimak apa yang saya sampaikan. Jadi tolong chat. Boleh atau tidak. Gitu ya. Kalau misalnya ada surat nih wajib pajak mengajukan permohonannya kepada yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus misalnya. Oke, sampai saat ini semuanya bilangnya tidak boleh. Oke. Oke, kata Zaki tidak, Bu. Bolehnya ke KPP terdaftar. Oke. Ke KPP terdaftar melalui iya, dia ke KPP. Zaki, dia mengajukannya, dikirimkannya ke KPP terdaftar, tetapi di dalam suratnya dia bilang kepada yang terhormat Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus. Tapi dia mengajukannya ke itu, disampaikannya ke KPP PMA 1, misalnya suratnya itu, gitu ya. Kata Kevin nggak boleh, katanya. Tetap nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Ada yang mau? Silakan jawab, open mic. Untuk menyampaikan kenapa nggak boleh. Silakan, siapa yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab nggak? Izin menjawab, Bu. Amelia ya, silakan Amel. Mohon maaf kalau misalnya kurang tepat, tapi kalau saya baca Ya. di Undang-Undang KUHP pasal 25 ayat 1 itu, ini kan kata-katanya wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak, Bu. Berarti menurut saya nggak bisa ke KPP. Jadi kepada yang terhormatnya harusnya ke siapa tuh? Direktur Jenderal Pajak. Ya, ya, oke, baik ya. Nah itu seperti yang disampaikan oleh Amel. Ya, jadi suratnya itu harus ditujukan kepada yang terhormat Direktur Jenderal Pajak, gitu ya. Tapi kalau sekarang gampang nih, kalau karena berdasarkan PMK 9 tadi, gitu ya, itu formatnya sudah ada, ya, dan formatnya tertulis kepada yang terhormat Direktur Jenderal Pajak. Tapi kalau dulu belum, ketika PMK 9 belum ada format tuh WP ya meskipun di undang-undang bunyinya seperti itu gitu ya, tapi WP memahaminya bahwa KPP juga, kepala KPP juga Direktorat Jenderal Pajak, gitu, di bawah Direktorat Jenderal Pajak, apalagi ketika misalnya permohonan keberatan itu harus sampaikan melalui KPP gitu ya. Nah, kemudian atau misalnya kepala Kanwil, karena Kanwil kan yang akan memprosesnya gitu ya. Mereka memahaminya Direktur Jenderal Pajak itu bisa KPP, bisa Kanwil gitu ya. Nah, yang terjadi seperti itu. Tapi kalau sekarang aman sebetulnya ya, karena kan sudah ada formatnya. Formatnya udah jelas-jelas tuh kepada yang terhormat Direktur Jenderal Pajak. Ya. Oke. Baik, kemudian sampai sini ada pertanyaan, silakan. Jadi hanya itu saja yang bisa diajukan keberatan. Selain itu nggak bisa gitu. SKPPKP bisa nggak diajukan keberatan? Nggak bisa gitu ya. SKPIB kalau misalnya dia tidak sependapat dengan surat keputusan imbalan bunga, boleh nggak? Nggak bisa gitu ya. Kalau STP nih setelah diperiksa kemudian ada terbit STP, bisa nggak mengajukan keberatan? Nggak bisa gitu ya. Karena yang dimaksud dengan objek pajak atau yang bisa diajukan keberatan itu hanya ini saja. Oke. Kemudian di pasal 25 ayat 2 disebutkan bahwa tertulis dalam bahasa Indonesia. Ya, siapa yang sekarang lagi pegang undang-undang? Ada yang lagi baca undang-undang? Ada yang pegang undang-undang nggak? Siapa yang bisa bantu saya bacakan pasal 25 ayat 2?
UU KUP, Bu. Ya, betul. Ya, bisa Bu saya. Pasal 25 Ya, ayat 2. Ya, gimana Dan? Jadi kalau pasal 25 ayat 2 itu, keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. Iya, ya. Jadi yang kedua, di pasal 25 ayat 2 itu lebih pada sepertinya persyaratannya, bahwa pengajuan keberatan itu hanya bisa dilakukan secara tertulis dan harus dalam bahasa Indonesia, nggak boleh dengan bahasa yang lain. Bahasa asing nggak boleh, dengan bahasa daerah nggak boleh. Nah, kemudian di dalam suratnya itu, nah ini juga, ini ada ketentuan yang harus dipenuhi, yang mengemukakan jumlah pajak yang terutang. Jadi dia harus dalam surat itu berapa sih jumlah pajak yang terutang menurut dia itu, kemudian jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau itu, kalau itu berkaitan dengan pemotongan atau pemungutan, atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak, ya, dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungannya. Nah, itu bunyinya. Kalau misalnya bunyi surat keberatan itu tidak seperti itu, tidak menyebutkan jumlah pajak yang terutang, atau kalau dia rugi tidak menyebutkan ruginya, kalau dia pemotongan atau pemungutan dia tidak menyebutkan pemotongan yang seharusnya menurut wajib pajak, kemudian dia juga tidak menyampaikan alasannya, nah itu termasuk tidak memenuhi persyaratan, gitu ya. Oke. Baik, kemudian yang ketiga. Yang ketiga apa? Sekarang gantian deh. Kalau tadi kan Dan. Siapa lagi yang bisa bantu saya? Saya ada, Bu. Oke, sebentar saya lihat. Alvin duluan ya tadi ya. Oh ya, Bu. Ya, Vin. Ini Silakan, Vin. 25 ayat 3 ya, Bu. Ya. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Ya. Ya, jadi tolong dipahami gitu ya pasal 25 ayat 3 ini ya. Ini juga syarat yang lain dalam pengajuan keberatan, bahwa diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim. Ingat ya, karena bisa saja nih ada kadang-kadang kita suka lupa nih sejak apa setelah, padahal sejak dengan setelah itu konsekuensinya berbeda gitu ya. Nah, kemudian juga setelah itu kalian juga harus ingat-ingat tanggal dikirim. Ya, jadi jangan ketukar dengan misalnya tanggal terbit. Ya, tanggal terbit SKP bukan. Jadi untuk persyaratan keberatan itu 3 bulannya sejak tanggal dikirim. Jadi kalau misalnya nih, jadi kalau misalnya ada SKPKB nih, ya, next. Oke. Ada SKPKB nih ya, SKPKB-nya terbit tanggal berapa di sekarang? Tanggal 8 ya, 8 April 2021. Nah, itu biasanya kalian tahu siapa yang menurut seksi mana yang menerbitkan SKPKB, yang mencetak SKPKB? Clementine bilang seksi pelayanan, betul ya. Nah, pelayanan nerbitin tanggal 8 April. Kemudian, bukan Anggita, bukan Waskon 4, Anggita. Ya, jadi kalau misalnya itu hasil pemeriksaan, berarti yang bikin nota hitungnya adalah fungsional, gitu ya. Kalau misalnya Waskon 4 yang bikin dia bikin not hit. Nanti yang nyetaknya, ya, yang mencetaknya itu seksi pelayanan. Nah, kemudian seksi pelayanan itu atas SKP-nya apakah mereka ngirim sendiri? Siapa yang mengirimkan SKPKB tersebut? Nah, kalian kan sudah itu ya, sudah PKL. Pakai kurir Bu, kalau di KPP.
Iya, kurir, tapi bagian tapi siapa yang ngasihin ke kurir itu? Bagian Suki apa sih? Iya, sebagian umum. Ya, Suki, betul, sebagian umum. Misalnya dikirim nih, berarti kan pasti ada jeda waktu lah, nggak mungkin di-stuck misalnya paling lah misalnya 2 hari kemudian ya kan, besoknya baru dikasihin, hari ini dicetak, besok itu dikasihin ke Suki baru besoknya dikirim, misalnya tanggal 10 April. Diterima WP-nya ya misalnya 4 hari kemudian lah ya, 3 hari kemudian, 13 April. 13 April hari apa tuh? Selasa. Kalau 10 April janganlah 9 April aja. Ramadan. 10 April hari Minggu ya? Hari apa tuh? Sabtu ya, jadi nggak 9 April aja. Masa sih rajin amat gitu ya orang Suki ini. Misalnya besoknya lah 9 April lah. Pokoknya kita dikasih langsung dikirimin gitu ya. Nah, jadi kalau kondisinya seperti ini diterima WP nih. Diterima WP. Kalau kondisinya seperti ini, misalnya WP-nya akan mengajukan keberatan. Berarti kapan wajib pajak itu terakhir, punya kesempatan terakhir untuk mengajukan keberatan. Nah, silakan di chat. Oke, 8 Juli, jangan Juli doang dong. Oke. Ya. Iya ya. Jadi kenapa 8 Juli? Karena tadi ya 3 bulan sejak tanggal dikirim itu ya. Nah, jadi nih nanti kalau kalian penempatan di KPP kemudian di Suki itu tanggal kirim itu harus disimpan baik-baik ya buktinya. Karena nanti ketika misalnya dari Kanwil akan memproses, dia harus bisa membuktikan ini dalam jangka waktu 3 bulan nggak gitu ya. Maka mereka akan butuh bukti pengiriman itu, tanggal kirim itu. Ya, jadi jangan sembarangan tuh dengan bukti pengiriman pos itu gitu ya, atau bukti pengiriman ke kurir itu ya. Itu jangan sembarangan, jangan simpan di mana aja karena suatu saat itu diperlukan. Ya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi ini juga mengingatkan nanti kalau kalian bekerja ya, atau misalnya kalian di bagian ini, di bagian pelayanan gitu, untuk jaga-jaga nih, udah tahu nih WP ini pasti mengajukan keberatan nih. Kalau bisa mungkin setelah dikirim, nanti ke bagian Suki misal, tolong dong saya minta kopinya kalau untuk ini gitu ya pengirimannya. Atau seksi pelayanan misalnya, kalau untuk ini, untuk SKP misalnya gitu ya, tolong dong kami minta kopinya, gitu ya. Nah, supaya untuk jaga-jaga gitu, kita juga kan kalau misalnya kita tahu bahwa ya buat backup lah gitu ya, siapa tahu misalnya di bagian umum ketelisut gitu, seksi pelayanan masih punya. Jadi kalau misalnya Kanwil minta bukti pengiriman, kita masih punya ya. Nah, itu saya sekedar mengingatkan bahwa penting gitu ya pendokumentasian bukti pengiriman itu. Oke, kemudian apalagi syarat berikutnya? Nah, di pasal 25 ayat 3A. Minta tolong dibacakan, siapa yang bisa bantu saya bacakan? Ya, Bu. Ya, Kevin, silakan. Pasal 25 ayat 3A, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Ya, itu yang tadi. Sebentar, sebelum ya ke tadi ya. Nah, ini. Tadi ya,
kalian juga bacanya hati-hati nih. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak. Nah ini nih, kalian perhatian juga. Atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. Tadi kan saya sudah sampaikan ya, ada 2 jenis. Objek keberatan itu ada 2 jenis ya, ada SKP dan ada pemotongan dan pemungutan. Nah, jangka waktunya itu seringkali lupa nih kalian, dipikirnya sama. Padahal kalau untuk SKP itu 3 bulan sejak tanggal dikirim SKP. Tapi kalau bukti pemotongan, 3 bulannya sejak tanggal pemotongan dan pemungutannya. Ya, seperti itu. Ya, tolong diingat baik-baik. Nah, tadi Kevin sudah membacakan pasal 25 ayat 3A. Ini di undang-undang biasanya kalau ada 3A itu berarti ada tambahan ya, tambahan ayat gitu ya. Seperti yang tadi mungkin kalian masih ingat di PMK 9 kemudian diubah dengan PMK 202, itu perubahannya kan tadi saya sampaikan di pasal 2 dan pasal 17 ya. Di pasal 17 itu ada pasal sisipan. Ya, pasal berapa tadi? 4A ya kalau tidak salah. Nah, ini juga ada 25 ayat 3A. Itu berarti biasanya di undang-undang sebelumnya itu enggak ada gitu. Nah, ini di 25 ayat 3A. Jadi di Undang-Undang nomor 16 bukan 16 ya, kalau 16 kan hanya mengenai jangka waktu sunset posisi, pasal di Undang-Undang nomor 28 gitu ya. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKP, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar. Paling sedikit jumlah yang telah disetujui wajib pajak dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Karena sebelumnya, sebelum ada ayat ini, pasal 3A ini gitu ya, kalau misalnya SKP KB-nya 100 juta, maka jumlah yang kalau dulu malah nggak ada ketentuan mengenai kalau keberatan itu harus bayar sih kalau dulu ya. Nah, tapi kalau dulu ketika SKPKB itu jatuh tempo, maka akan dilakukan tindakan penagihan. Nah, tetapi dengan undang-undang pasal Undang-Undang 28 itu gitu ya, ini ada tambahan seperti ini ya. Jadi dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKP itu ada yang harus dilunasi dulu, ya. Wajib pajak itu harus melunasi dulu. Nah, wajib pajak melunasi pajak yang masih harus dibayar. Paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Jadi sebelum menyampaikan surat keberatan, ya, WP itu harus bayar minimal sejumlah yang disetujui. Kalau misalnya WP tidak setuju semuanya, Zaki bisa mendengar suara saya nggak? Bisa, Bu. Nggak putus-putus ya? Nggak. Ya, soalnya saya dengarnya kayak putus-putus begitu. Jadi kalau misalnya WP mendapatkan SKPKB sebesar 100 juta. Kemudian WP tidak setuju semuanya. Jadi kalau waktu dia mengajukan keberatan, ada nggak yang harus dibayar? Kalau WP tidak setuju semuanya. Tidak ada tuh kata Andi. Ya, kata Saki juga nggak ada. Ya, tidak ada. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ternyata dia ada yang setuju gitu ya, misalnya dari 100 juta dia setuju 20 juta. Maka sebelum dia menyampaikan keberatan dia harus bayar minimal berapa? 20 juta. 20 juta ya. Oke. Baik. Nah, kemudian di pasal 25 ayat 4 tapi sanksinya nanti mungkin jadi besar karena tidak dikurangi yang disetujui. Oke. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Abed. Yang tadi yang terkait dengan pembayaran atas persetujuan di pembahasan akhir itu, Bu, kalau misal dia setuju semua, apakah boleh tetap melakukan ini ya, Bu, pengajuan keberatan gitu ya, Bu? Boleh.
Iya. Tapi biasanya normal apakah biasanya ada yang gitu bayar seluruhnya baru dia ngajuin keberatan. Itu kan semacam strategi juga. Kenapa tuh? Strategi gimana tuh, Bet? Strategi kalau misalnya seandainya permohonannya ditolak, nah dia kan nggak perlu bayar sanksi administrasi, Bu. Iya. Karena seluruhnya udah dibayar dia gitu. Iya, memang seperti itu. Iya, jadi gimana tuh? Pertanyaannya Abed gimana tuh? Pertanyaan saya cuma yang itu sih, Bu, yang boleh atau tidak kalau dia ngajuin keberatan, cuma dia setuju dengan keseluruhan hasil, setuju dengan jumlahnya. Ya, padahal dia udah setuju ya, tapi dia mengajukan keberatan, boleh sih, boleh, hak WP untuk mengajukan keberatan. Ya, masalah nanti dikabulkan atau tidak, ya lihat saja misalnya hasil proses keberatan seperti apa gitu ya. Abed. Baik, Bu. Boleh. Kasih, Bu. Tapi sanksinya nanti mungkin jadi besar karena tidak dikurangi yang disetujui. Gimana nih Pandu maksudnya? Masih yang nanti Bu, yang kalau WP itu menolak SKP, lalu maksudnya tidak menyetujui semuanya, lalu nanti sanksinya akan jadi besar karena untuk penghitungan dendanya tidak dilakukan pengurangan untuk kalau WP tidak setuju semuanya, ya, berarti kan dia nggak harus bayar tuh, ya. Kalau misal dia keberatan ditolak maksudnya. Keberatan ditolak berarti nanti penentuan dendanya berarti cenderung besar ya Bu ya. Ya, sanksi kalau misalnya dia tidak mengajukan banding misalnya gitu ya. Berarti nanti akan dikenakan sanksi sebesar berapa tuh? Berapa persen? 50%. Iya, 50%, ya. Seperti itu. Ya, kan. Jadi kalau misalnya nggak mau bayar aja gitu ya, nggak mau kena sanksi, ya ketika jatuh tempo langsung bayar gitu. Ya. Oke, baik. Ada lagi? Oke, kemudian nih, pasal 25 ayat 4. Saya lanjut ya ke 25 ayat 4. Oke, gimana tuh bunyinya pasal 25 ayat 4? Bisa tolong dibacakan? Silakan. Izin Bu, membantu membacakan Bu. Ya, silakan Zaki. Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang KUP, keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau ayat 3A bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Oke. Ya. Jadi kalau tidak memenuhi persyaratan tadi itu bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan ya. Jadi nanti ada surat kalau misalnya tidak memenuhi persyaratan formal itu TDD tidak dapat dipertimbangkan. Oke. Nah, itu menurut undang-undang ya. Sekarang saya mau share juga ini yang saya dapat dari dosen koordinator nih. Saya coba share. Jadi kalau kita lihat dari slide tadi itu hanya membahas mengenai undang-undang ya. Nah, coba saya share ini file yang suka digunakan kalau di cloud gitu ya. Ini sudah yang terkait dengan PMK nih. Sekarang kita lihat bedanya ya. Oke. Nah,
Jadi tadi di dalam undang-undang juga tadi sudah disampaikan ya bahwa wajib pajak dapat mengajukan surat keberatan ke Dirjen Pajak ya, berarti secara tertulis. Nah, pengajuan keberatannya sampaikan bahwa atas suatu wajib pajak bisa mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu SKPKB, SKPLB, SKPKBT, SKPN, dan pemotongan. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa keberatan ini hanya terbatas pada materi, ya, atau isi dari SKP atau pemotongan dan pemungutan. Jadi atas materinya. Nah, kalau selain itu, keberatannya selain itu, ya, kalau terdapat alasan keberatan selain dari materi atau isi SKP atau pemotongan, maka itu tidak dapat dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya dia keberatan atas jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan, itu nggak bisa gitu ya. Itu bukan atas materi. Nah, itu tidak bisa diajukan keberatan. Jadi kalau misalnya jangka atas pemeriksaan SKPKB nggak bisa gitu, meskipun itu dia pengajuan keberatannya atas SKPKB, tetapi alasan keberatannya bukan atas materinya atau isi dari SKPKB, itu tidak dapat dipertimbangkan juga ya. Nah, kalian bisa tahu ini kalau kalian baca PMK. Ya, kalau kalian baca di undang-undang nggak jelas tuh. Kan keberatan bisa atas SKPKB gitu ya. Nah, jadi kalau kita dari PMK baru jelas tuh, oh atas SKPKB itu ternyata hanya atas materinya saja. Ya, kalau selain dari materi atau isi nggak bisa. Nah, itu kalian baru tahu kalau kalian baca PMK-nya. Ya. Nah, oke, baik ya. Kemudian persyaratan pengajuan keberatannya tadi sudah dibacakan ya. Tapi kalau tadi kok kayaknya hanya beberapa ya. Di sini ada 7 nih ya. Yang sama nih secara tertulis dalam bahasa Indonesia tadi sudah disampaikan juga ya di undang-undang juga. Kemudian mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasannya. Ya, itu ada di pasal 25 ayat berapa? Ayat berapa tadi? Wow. Ayat 2 ya. Nah, kemudian ini satu keberatan untuk satu SKP. Ya, satu surat gitu ya untuk satu pemotongan dan pemungutan pajak. Nah, jadi ini dijelaskan nih di PMK itu ya, namanya juga aturan pelaksanaannya. Karena kan tadi sebetulnya di pasal 25 ayat 1 juga wajib pajak bisa mengajukan keberatan atas suatu SKP ya, atas suatu SKP diterjemahkan ya bahwa satu surat itu hanya untuk satu atau satu permohonan keberatan itu ya hanya untuk satu SKP. Jadi kalau misalnya dia diperiksa all taxes gitu ya, pemeriksaan misalnya tahun 2019 wajib pajak diperiksa all taxes semua jenis pajak ya, PPh badannya, 21-nya, PPN-nya, PPh pasal 23-nya, dia dapat 4 SKPKB dan semuanya dia keberatan. Maka meskipun tahun pajaknya sama, dia tidak bisa mengajukan satu permohonan keberatan. Tapi dia harus 4. Satu untuk PPh badan, satu untuk PPN, satu untuk pasal 21, satu lagi untuk PPh pasal 23 ya. Karena satu surat permohonan itu hanya untuk satu SKP. Nah, kemudian telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit jumlah yang telah disetujui WP ya. Jadi kalau SKP 100 juta, dia setuju 50 juta, maka sebelum dia mengajukan keberatan, dia harus lunas dulu 50 juta minimal. Kalau dia mau bayar semuanya boleh? Boleh ya. Tapi kalau dia bayarnya hanya 40 juta, maka nanti surat permohonan keberatannya dianggap tidak memenuhi syarat ya. Nanti disurat itu ya. Surat keberatannya tidak dapat dipertimbangkan. Nah, kalau seperti itu, apakah WP bisa mengajukan surat permohonan keberatan lagi? Misalnya, waktu dia mengajukan keberatan, dia baru bayar 40 juta. Harusnya minimal 50 juta nih.
Dikasih surat kan, surat permohonannya tidak dapat dipertimbangkan. Gitu. Nah, kemudian boleh nggak dia lunasi itu sisanya, kemudian dia mengajukan keberatan lagi? Boleh nggak? Oke, boleh Bu sebelum tanggal jatuh tempo pengajuan. Ih, Saki kayaknya pinter banget nih Saki ya. Pasti jawabnya yang pertama terus nih Saki. Pantesan jadi ketua kelas ya. Iya. Jadi Saki dipilih jadi ketua kelas karena apa Saki? Karena voting Bu. Karena pinter Bu. Oh, Bu. Akuntansinya apalagi Bu? Pinter banget akuntansinya pinter banget. Oh gitu, pantesan ya. Ya. Oke. Akuntansinya pinter banget. Tapi ini jurusan pajak atau jurusan akuntansi nih? Iya Bu, pajak pinter, akuntansinya juga pinter, keren banget pokoknya Zaki. Oh gitu. Tapi sekarang udah gak belajar akuntansi lagi kan? Masih nggak? Masih Bu, analisis laporan keuangan dan SPT. Analisis laporan keuangan. Oke. Kalau pajak dapat akuntansinya sampai apa? Advance dapat nggak? Dapat Bu, semester 5. ALK dapat. Oh, advance dapat juga? Iya, tapi ya cuma likuidasi gitu, penggabungan gitu. Oh, keren dong. Kayak jurusan akuntansi aja ya. Oke, cuman nggak dapat kayak cost accounting, nggak dapat kali ya? Dapat juga? Enggak? Dapat juga, Bu. Dapat juga. Terus apa bedanya nih? Waduh, hebat emang. Semua aja ya. Oke. Baik. Ya. Pantesan ya. Saya bilang kok Zaki lagi yang pertama. Enggak deh. Enggak. Baik, kemudian ini ditandatangani oleh WP di pasal tadi di undang-undang tadi kayaknya nggak nyinggung-nyinggung ditandatangani oleh WP ya. Nah, tapi kan di pasal 251 itu coba minta tolong Zaki bacain lagi dong 25 ayat 1. Wajib pajak. Baik, Bu. 25 ayat 1, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu SKP dan atau pemotongan. Seterusnya ya. Jadi wajib pajak mengajukan keberatan. Nah, jadi karena wajib pajak yang mengajukan keberatan itu siapa? Wajib pajak, maka suratnya pasti yang ditandatangan harusnya wajib pajak ya. Karena kan wajib pajak yang mengajukan. Berarti yang tanda tangan itu harus wajib pajak nih persyaratannya ya. Dan kalau tidak ditandatangani oleh wajib pajak, nah itu harus ada surat kuasa khususnya. Nah, jadi kalau misalnya kalau badan nih ya, kalau badan itu kan pakai wakil tuh ya, diwakili oleh siapa tuh? Oleh pengurus misalnya. Kita harus cek dulu nih ketika yang tanda WP yang mengajukan keberatan itu adalah badan gitu ya, yang tanda tangan pengurus bukan gitu ya. Soalnya saya punya ini juga nih, kita bisa belajar dari kesalahan orang lain ya, supaya tidak melakukan kesalahan juga ya. Kalian mungkin masih ingat tuh ketika saya perkenalan ya, saya itu kan salah satu kelebihannya itu kan keberatan tuh ya, jadi saya beberapa kali itu pernah di keberatan ya. Nah, saya waktu di keberatan di Kanwil khusus, saya masih ingat tuh. Jadi kalau dulu, kalau petugas keberatan, saya korlak waktu ya, korlak keberatan di Kanwil khusus itu juga harus mewakili DJP di sidang banding. Nah, jadi waktu itu pas waktu sidang banding itu sebetulnya keberatannya bukan saya yang memproses, teman saya, tapi waktu itu nggak tahu gimana gitu ya, saya yang harus mewakili untuk sidang banding. Nah, kalau sidang banding itu nanti kita bahas tuh di setelah UTS ya. Itu kalau sidang banding itu pasti hakim itu akan memeriksa persyaratan formalnya dulu. Nah, ya persyaratan formalnya, termasuk juga tidak hanya persyaratan formal banding, persyaratan formal keberatannya pun itu dicek dulu. Nah, ketika waktu dia mengecek persyaratan formal keberatan, ternyata surat permohonan keberatan yang disidangkan itu yang tanda tangan adalah International Tax Manager. Nah, kalau menurut kalian, kalau International Tax Manager itu perlu surat kuasa nggak?
Kalau surat permohonan keberatan yang tanda tangannya itu International Tax Manager, perlu surat kuasa nggak? Silakan chat. Perlu atau tidak? Zak itu yang pertama tuh. Perlu. Sepertinya karena bukan WP sendiri. Oke. Perlu. Ini yang lain pada nggak ngechat, kenapa tuh? Lama amat. Perlu. Oke. Jadi siapa yang bilang pengurus? Oke. Pandu, bukan International Tax Manager, bukan pengurus ya? Emang dia apa tuh? Mungkin yang dianggap WP, mungkin jajaran direksinya, Bu. Nggak, kalau International Tax Manager itu apa? International Tax Manager itu apa? Pandu, International Tax Manager itu apa? Mungkin di bawahnya direksi, Bu. Kurang tahu juga saya. Oke. Ya. Oke. Kata Zaki, staff nih, gitu ya. Ya, pokoknya pegawai, karyawan, bukan pengurus, bukan direktur gitu ya, bukan jajaran direksi. Nah, itu. Nah, kadang-kadang kan kita, International Tax Manager, kayaknya keren gitu. Pokoknya kita nggak ngerti apa tuh. Kirain pasti itu yang berhak. Nah, ternyata International Tax Manager itu kan hanya manajer aja, hanya karyawan gitu ya. Nah, berarti dia bukan wakil dari WP gitu ya, perlu surat kuasa. Jadi dia tanya tuh hakimnya, ini surat kuasanya mana gitu ya ke WP itu. Ternyata, nah itu apa namanya? Karena ada perbedaan apa namanya pengurus gitu ya, bukan pengurus dibeli apa perbedaan pemilik gitu ya. Itu WP bilang nggak ada itu. Kemudian dia nanya juga kepada pemohon banding gitu ya, karena surat permohonan keberatannya itu tidak ada surat kuasanya gitu ya. Jadi dia tanya tuh terbanding gitu ya, nanya ke orang DJP gitu ke saya gitu. Apakah ini merupakan SK keberatan gitu ya? Ya gimana nih? Karena udah diproses ya kita bilang itu sebagai SK keberatan. Jadi kalau hakim kalau surat permohonan keberatannya itu tidak memenuhi persyaratan, berarti itu bukan surat permohonan keberatan. Dan produknya yang kita buat, yang menurut kita SK keberatan, itu bukan merupakan SK keberatan. Nah, berarti kalau itu yang diajukan bukan SK keberatan, berarti bandingnya juga ya tidak memenuhi persyaratan. Ya, kata bisa diajukan banding. Oke, seperti itu ya. Ini hati-hati nih ya dengan kuasa. Nanti kalian harus ketika kalian nanti kerja harus memahami betul apa yang dimaksud dengan kuasa ya. Nah, jangan sampai kalian apa namanya berhadapan dengan orang yang tidak berhak gitu ya. Nah, kemudian dalam jangka waktu 3 bulan tadi sudah ya, ingat kalau SKP dikirimkan kalau pemotongan pemungutan itu oleh pada tanggal penerbitannya ya, kecuali keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Nah, nanti kita lihat nih. Nah, selain itu ya, selain tadi yang di undang-undang juga memang sebetulnya kalau yang tadi kan masih sebetulnya secara tersirat gitu ya ada. Nih WP, jadi untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya itu WP tidak boleh mengajukan permohonan pasal 36 KUP. Jadi kalau dia sudah mengajukan keberatan, dia tidak boleh, baik misal pada saat keberatan dia secara bersamaan mengajukan pasal 36 atau setelah mengajukan keberatan dia mengajukan pasal 36. Nggak boleh gitu ya. Jadi kalau di undang-undang apa ketentuan yang terakhir itu PP hanya bisa memilih satu saja upaya hukum gitu ya. Kalau dulu zaman saya muda nih gitu ya. Dulu bisa kalau PP udah mengajukan keberatan kemudian ditolak dia mengajukan pasal 36. Ditolak gitu ya. Dia ngajuin lagi gitu ya 2 kali. Nggak habis-habis nih WP ya. Kebetulan juga yang PK-nya nggak pindah-pindah ya saya tolak lagi gitu ya. Nah, kalau di aturan yang sekarang nggak bisa seperti itu, nggak bisa yang kayak dulu gitu. Jadi kalau udah keberatan ya sudah gitu ya, nggak bisa tuh pasal 36 gitu. Seperti itu. Nah, tadi ya jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan SK keberatan. Tadi yang ditanyakan oleh siapa ya tadi yang awal itu? Saya lupa tuh. Rizal. Oh, Rizal, iya betul. Ya, yang tadi tanyakan Rizal. Jadi kan tadi minimal dilunasi sejumlah yang
disetujui gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang tidak disetujui? Ya, kalau misalnya ternyata jadi atas yang jumlah tidak disetujui belum merupakan utang pajak gitu ya. Nah, dia baru merupakan utang pajak kalau sudah ada SK keberatan dan wajib pajaknya tidak mengajukan upaya hukum berikutnya. Atau kalau dia mengajukan banding tertangguh lagi gitu ya. Nah, jadi jangka pelunasannya, jadi kalau misalnya sudah keluar SK keberatan, maka atas yang dia tidak setujui itu sudah menjadi utang pajak sejak SKP terbit dan pelunasannya tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan SK keberatan. Ya, jadi kalau misalnya SK keberatannya terbit tanggal 7 April tahun 2022 gitu ya. 7 April 2002 berarti nah jatuh temponya 1 bulan sejak tanggal penerbitan SK keberatan. Berarti tanggal 6 Mei 2022 gitu. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nah, tadi kan di agenda ya kita lihat nih. Ini kadang-kadang kalian juga harus tahu gitu ya sejarah masa lalu ya. Dulu ceritanya gimana sih gitu ya. Jangan sampai karena sekali gitu ya. Ini pengalaman saya nih, seperti misalnya penagihan saja. Dulu kan keberatan tidak. Jadi kadang-kadang aturan itu berubah dan akhirnya kadang-kadang balik lagi ke zaman dulu lagi gitu ya. Nah, supaya sejarah tidak berulang gitu. Maksudnya kalau dulu salah jangan sampai salah lagi gitu ya. Nah ini kita lihat perbedaannya ya. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya dengan tahun pajak 2008 dan sesudahnya. Jadi perbedaannya apa nih? Dulu 6, sekarang 7. Oke. Gitu ya. Apa lagi nih? Ya, wajib lunasi dulu ya. Ya, jadi tahun pajak 2007 dan sebelumnya undang-undang yang lama tidak menunda kewajiban membayar pajak. Jadi keberatan itu tidak menunda kewajiban membayar pajak, ya. Tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak. Jadi kalau misalnya dulu tuh SKPKB sudah terbit 1 bulan nggak dibayar juga, tindakan penagihan lakukan tuh surat teguran, surat paksa, mau WP mengajukan keberatan nggak peduli gitu ya. Jadi kalau sekarang tahun pajak yang 2008 dan sesudahnya, kalau WP-nya tidak setuju gitu ya, nah nggak bisa dilakukan tindakan penagihan, ya menjadi tertangguh pelunasannya. Oke, kemudian wajib melunasi dulu. Kemudian apa lagi yang berbeda? Ada lagi nggak selain tadi pelunasan? Sejak SKP-nya diterbitkan, Bu, kalau kan pajak. Jangka waktunya ya. Kevin, berarti mengenai jangka waktunya ya? Iya, Bu. Ya, udah dimerahin deh. Udah dimerahin juga sama saya. Jadi kalau dulu dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP diterbitkan. Nah, kalau sekarang 3 bulan SKP dikirimkan. Ya, yang lain sih sama ya, kecuali keadaan. Nah, ini yang beda lagi nih yang nomor 7 nih. Ya, yang tadi saya cerita kalau dulu boleh gitu ya. Pasal 36. Nah, sekarang WP tidak boleh mengajukan permohonan pasal 36 KUP. Apa sih pasal 36 KUP? Dia masih ingat? Pengurangan, penghapusan, pembatalan. Apa tuh Rizal? Pengurangan, penghapusan, pembatalan. Ya, apa tuh? Pengurangan, penghapusan, pembatalan STP, SKP ya. Ya. Oke, jadi nggak boleh. Nah, tadi kan jangka waktunya 3 bulan ya. Nah, jadi di sini bahwa jangka waktunya ada ya, kecuali keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Oke, jadi tidak apa ya ada untuk keadaan tertentu bisa tidak 3 bulan gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kecuali
keadaan di luar kekuasaan WP itu. Nah, itu adanya di undang-undang nggak ada, adanya di PMK. Ya. Nah, di PMK 9 itu disebutkan tuh. Nih, kalau misalnya ada bencana alam, sekarang di NTT itu ya, ada nggak yang orang NTT di sini? Ada, Nusa Tenggara Timur. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian ada kebakaran, misalnya. Kemudian huru hara atau kerusuhan massal dulu tuh tahun 98 misalnya, ada huru hara. Kemudian yang keempat, diterbitkan SK pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam SKP berubah, kecuali SKP pembetulan yang diterbitkan akibat hasil persetujuan bersama. Jadi kalau misalnya nih, kan jangka waktunya 3 bulan sejak SKP dikirim nih. Pas udah mau sebulan lagi gitu ya, apa nih internetnya? Nah, kemudian misalnya ternyata terbit SK pembetulan atas SKPKB yang dikeluarkan gitu ya, misalnya karena ada salah tulis gitu. Nah, jadi 3 bulannya itu bukan lagi dari SKP terbit, ya SKP dikirimkan, tetapi dari SK pembetulan itu. Kemudian keadaan lain berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak. Nih ya, WP keberatan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim SK. Jadi kalau misalnya tadi yang tadi saya sebutkan ya, kalau misalnya atas SKPKB itu misalnya dilakukan pembetulan, ya ada ternyata SKPKB itu ada salah tulis misalnya masanya misalnya. Bukan salah masa nih. Kalau di sini kan ini pokoknya jumlah ada salah tulis, salah hitung menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar itu menjadi berubah gitu ya. Nah, kemudian WP-nya belum mengajukan keberatan. Nah, hitung 3 bulannya itu 3 bulannya bukan dari sejak tanggal SKPKB dikirim, tapi sejak tanggal SK pembetulan itu dikirim. Seperti itu ya. Nah, setelah WP mengajukan keberatan, terdapat menerbitkan SK pembetulan oleh Dirjen Pajak secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak bertambah, proses penyelesaian keberatan tetap dilanjutkan oleh Dirjen Pajak. Jadi kalau misalnya ternyata kali ini ya, kalau tadi kan WP-nya belum mengajukan keberatan, keluar SK pembetulan. Kalau ini WP-nya sudah mengajukan keberatan, gitu ya. Kemudian ada SK pembetulan atas SKPKB itu yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang itu bertambah, gitu ya, bertambah. Nah, maka proses keberatan itu tetap dilanjutkan meskipun misalnya jadinya harusnya apa ya, kan ada perubahan jumlah pajak yang harus dibayarnya gitu ya. Nah, itu nggak masalah gitu ya. Oke. Nah, ini jadi kalian semua sudah pernah lihat SKP, khususnya SKPKB waktu PKL, kecuali Abed ya. Abed udah lihat belum waktu PKL? PKL-nya di Kanwil. Enggak, Bu, enggak ngelihat. Enggak sempat ya. Siapa lagi tuh yang belum pernah lihat SKP? Nanti kalau mau lihat SKP gitu ya, betul nggak sih gitu ya apa yang disampaikan Bu Rina nih? Kalian lihat aja ya, cari aja di internet SKPKB itu kayak gimana sih gitu ya. Nah, jadi di SKPKB itu ada nih jumlah yang telah disetujui berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ya, nih berarti kalau dia mengajukan keberatan dia harus bayar semuanya. Oke. Kemudian ini pengajuan keberatan ya. Jadi surat keberatan itu kalau nanti ada tanda bukti penerimaannya atau ada tanggal terimanya ya kalau dia memenuhi syarat. Nah, kalau tidak memenuhi persyarat bisa mengajukan perbaikan surat keberatan ya.
Jadi tadi tuh yang tadi saya contohkan, kalau misalnya ternyata dia harusnya bayar 50 juta, dia baru bayar 40 juta. Nah, berarti kan tidak memenuhi persyaratan tuh, ya. Maka dia kemudian melunasi yang 10 jutanya, kemudian dia mengajukan kembali. Ya, maka jangka waktu 3 bulannya itu nanti tanggal terima keberatannya itu sejak diterima lengkap, ya, permohonannya diterima secara lengkap. Nah, jadi kalau dia melakukan perbaikan surat keberatan, misalnya tadi melunasi 10 jutanya, nah, tanda bukti penerimaan itu adalah sebagai tanggal terima perbaikan. Nah, kemudian di PMK juga diatur bahwa tadi kan disebutkan ketika wajib pajak mengajukan keberatan, dia harus menyampaikan alasannya, ya. Nah, tentu dia menyampaikan alasan itu, dia harus tahu dulu koreksinya tuh karena apa sih, gitu ya. Sehingga dia bisa membantah nih, oh dikoreksi karena A, menurut dia oh enggak, gitu ya. Enggak bisa, bukan A, tapi harusnya misalnya seperti ini, gitu ya. Nah, jadi banyak sekali WP yang untuk bisa mengajukan keberatan, untuk bisa menyampaikan alasan pengajuan keberatan, dia harus tahu koreksinya. Nah, itu WP bisa tuh, ya. Jadi sebelum menyampaikan keberatan, dia meminta keterangan secara tertulis, ya, hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajaknya, gitu ya, penghitungan ruginya dan pemotongan pemungutan pajaknya kepada Direktur Jenderal Pajak. Dan ya, Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini nanti yang harus menjawab biasanya siapa yang melakukan pemeriksaan itu, ya, dan mereka wajib memberikan keterangan yang diminta. Nah, kalau misalnya wajib pajak meminta keterangan, minta penjelasan mengenai dasar koreksi kepada Direktur Jenderal Pajak, ya, melalui KPP, nah itu tidak ada penambahan jangka waktu pengajuan keberatan. Nah, jadi nanti kalau kalian nih jadi petugas pajak nih, kalau misalnya ada WP seperti itu, tolong cepat-cepat dijawab, gitu ya. Tolong cepat-cepat dijawab supaya WP-nya bisa menyusun surat keberatan secepat mungkin, ya, sehingga tidak melewati jangka waktu pengajuan keberatan. Seperti itu. Ya, karena kalau dia meminta keterangan itu tidak jadi nambah, gitu ya, jangka waktu pengajuan 3 bulan, jangka waktu pengajuannya tidak menambah, tetap saja 3 bulan sejak SKP dikirim. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Izin Bu, waktunya kurang 5 menit. Iya, baik. Nah, sambil saya. Oke, sambil 5 menit lagi, saya mau menjelaskan mengenai tugas, ya. Saya sampaikan kan, nanti ada tugas nih. Tugasnya adalah, sebentar ya. Ini. Bentar ya. Ya. Tugasnya gini. Jadi tugas yang saya berikan selama perkuliahan ini hanya satu saja. Nah, kalian harus memilih satu putusan banding yang harus dianalisis oleh kalian. Ya, kalian bisa cari di internetnya. Di internet atau di text base juga boleh. Di mana saja. Tapi nanti kalian harus menjelaskan, ya, kenapa kalian misalnya tertarik untuk menganalisis putusan itu harus dijelaskan juga, ya. Di samping tentu misalnya disebutkan juga itunya identitasnya putusan nomor sekian tentang apa, gitu ya, itu kemudian kalian jelaskan kenapa kalian memilih putusan itu, gitu ya. Nah, kemudian kalian lihat misalnya dari mulai dari permohonan keberatannya apa, gitu ya. Kemudian permohonan keberatannya apa, kemudian keputusannya seperti apa, gitu ya. Jadi kalian
karena di sana kan ada putusan keberatan, kemudian juga ada bandingnya gitu ya. Nah, kalian analisis bagaimana pendapat kalian atas putusan keberatannya gitu, atau ya atas putusan keberatannya, kemudian juga atas putusan bandingnya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Sebentar. Oke. Nah, kapan ini harus dikumpulkan? Ya, dikumpulkannya itu nanti semester setelah UTS. Setelah UTS ujian itu kita kuliah sampai pertemuan ke-7 ya. Ke-8-nya kan ujian ya. Berarti di pertemuan ke-6-nya. Ya, di pertemuan ke-6-nya tugasnya itu harus dikumpulkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti kalau tidak juga jelas kita bahas di kesempatan lain atau di kuliah berikutnya. Ibu, izin konfirmasi, jadi mau review tugasnya itu pilih suatu putusan, analisis pendapat kalian atas putusan keberatan serta putusan banding, alasan kalian memilih putusan itu, juga dilihat dari permohonan keberatannya, lalu direview hasil keputusannya, deadline-nya pertemuan ke-6 sebelum UTS ya, Bu? UAS. Sebelum iya. UAS. Iya. Iya. Sebentar ini. Ini kelas berapa? 30 ya? Iya, Bu. Kalau pertemuan ke-6 sebelum UAS berarti pertemuan ke-15 ya, Bu? Berapa tuh? Iya, ya mungkin. Ya. Ya. Silahkan dihitung sendiri dah. Ini dalam bentuk makalah atau bagaimana ya, Bu? Iya. Makalah ya? Ya. Ibu, teman-teman bertanya sekali lagi konfirmasi, berarti putusannya putusan banding juga putusan keberatan ya, Bu? Enggak, maksud saya enggak, itunya putusan banding. Pokoknya pilih putusan banding. Saya lupa nih, di putusan banding itu pastikan dia mengajukan keberatan tuh. Mengajukan atas SK keberatan tuh, ya. Oh, ya. Atas SK keberatan karena hasilnya gini. Nah, kalian komentari dulu sebetulnya putusan keberatannya itu atau permohonan dari putusan keberatannya itu tuh menurut kalian gimana sih gitu ya. Nah, ya apakah sudah, ya kalian silahkan analisis berdasarkan peraturan, berdasarkan sudah betul atau belum gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu kira-kira supaya tidak terjadi lagi seperti itu, apa sih yang harus diperbaiki seperti itu. Kemudian nanti kan ada putusan bandingnya tuh ya, ada putusan bandingnya. Nanti kalian itu juga analisis kira-kira ya ampun. Kira-kira seperti itulah ya. Baik, waktunya sudah habis. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Sebentar lagi di end meeting nih ya, biasanya. Iya ya. Dia end sendiri kan? Enggak, Bu. Kayaknya harus di end sama hostnya. Oh, sendiri ya? Oke, baik. Oh, sama saya, nggak apa-apa ya. Oh, ada waktu sekitar berapa menit ya kalau tidak salah. 10 atau 15 menit kalau tidak salah. Ya. Yang langsung putus tuh ininya saya nih. Kasih absennya saya nih. Sebentar. Saya itu dulu, saya urusin dulu. Tuh kan muter-muter nih. Ya, sudahlah, biarkan saja. Oke. Jadi seperti itu ya.
Sebentar, oke. Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi itu saja ya yang kita bahas hari ini ya mengenai objek keberatan, kemudian persyaratan keberatan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Nanti kalau ada yang kurang jelas mengenai tugas, kita bisa diskusikan lagi di pertemuan berikutnya ya. Jadi sambil kalian cari-cari gitu ya putusannya gitu ya. Nah, kemudian kalian juga bisa tanya-tanya ke saya ya, diskusi. Baik, saya kira kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang ini kurang berkenan. Sehat terus ya, tolong jaga kesehatan terus kalian ya. Jaga kesehatan terus, semangat terus ya, senang terus supaya imunnya tetap kuat. Dan kita insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di bulan Ramadan ya. Iya Bu, betul. Nggak ada bedanya lah ya, nggak ada bedanya lah ya antara ya, orang kalian juga bisa ngapa-ngapain sambil ya harus capek lah ya. Baik, jadi sebelum kita Ramadan, kalau ada hal yang kurang berkenan, tolong dimaafkan ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. 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 Baik, saya izin end meeting ya. Sarah, Zaki. Mana nih end? Oh, salah. Ini langsung end aja kan ya videonya ya? Recordnya ke sini. Iya, Mas Zed. Tolong uploadin lah Mas Zed di YouTube. Oke. Thank you. Ya. Samira. Bye. Bye. Tuh, notif grup aja. Nggak bisa di end ya. Tuh, 2, 3.